nasi makanan kita bisa beli di warung, tapi kekuatannya ketika makan dengan istri. Kita lihat tentang istri, pekerjaan apa yang tidak selesai. Bukan kita bilang masalah uangnya, tapi kekuatan kebersamaannya. Ya, usahakan. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur SHI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio. Kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sesuai dengan tugas fungsi KUA dalam pelayanannya melaksanakan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, kemudian penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, kemudian yang ketiga pengolahan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, yang keempat pelayanan bimbingan keluarga sakinah, dan yang kelima pelayanan bimbingan kemasjidan, keenam pelayanan bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syariah, yang ketujuh pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, yang kedelapan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, yang kesembilan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan, dan yang kesepuluh layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Sebagai informasi, kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan, kami Kepala KUA dengan staf penghulu 1, penyuluh 1, pengadministrasi kepenghuluan 1, kemudian pengadministrasi umum 1, dengan di 2 orang petugas front office di PTSP Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio. Kemudian juga kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio ada penyuluh non-PNS sebanyak 8 orang. Kemudian terkait dengan layanan pernikahan, sampai dengan bulan ini kami sudah hampir di angka 196 peristiwa sampai dengan bulan November, tanggal 8 November. Dan sesuai dengan standar, sesuai dengan juknis bahwa pelayanan pendaftaran nikah dilaksanakan 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan pada saat sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan kursus catin dan bimbingan perkawinan. Kursus catin ini diikuti oleh pasangan yang akan menikah, yaitu calon suami, calon istri, yang untuk materi-materi yang ada, salah satunya tentang dengan baca tulis Al-Quran, kemudian juga berkaitan dengan fikih tentang toharonya, bagaimana melaksanakan ibadah, bagaimana terkait dengan toharo, bagaimana dengan mandi wajibnya, bagaimana dengan hadas kecil, hadas besarnya. Kemudian materi-materi yang lain terkait juga dengan kesehatan reproduksi. Dan alhamdulillah kami di Kecamatan Wolio sudah bekerja sama juga dengan penyuluh BKKBN, yaitu tentang pengoperasian aplikasi El-Simil, layak nikah, layak hamil. Jadi setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan, kami juga didatangi oleh penyuluh BKKBN untuk memberikan informasi tentang aplikasi ini. Dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, kami di Kantor Urusan Agama juga melayani tentang konsultasi rumah tangga, konsultasi kepenghuluan, konsultasi tentang hukum Islam,
yang berkaitan dengan hukum Islam, yang berkaitan dengan kepenghuluan, yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian wilayah kerja kami di Kecamatan Wolio ada 7 kelurahan, yaitu pertama Kelurahan Wangkanapi, yang kedua Kelurahan Batulo, yang ketiga Kelurahan Bataraguru, kemudian yang keempat Kelurahan Tomba, yang kelima Kelurahan Wale, yang ketujuh Kelurahan Bukit Wolio, yang keenam Kelurahan Bukit Wolio Indah, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Kelurahan Kadolo Katapi. Jadi hari ini terkait dengan pendaftaran pernikahannya, rencana tanggal akad nikah tanggal 10 bulan 11 2022 jam 9 ya. Jadi secara berkas semua sudah lengkap. Jadi kami dari kantor urusan agama Kecamatan Wolio setelah dilaksanakannya pemeriksaan syarat rukun nikahnya, pemeriksaan berkas, sampai pada tahap selanjutnya yaitu untuk bimbingan perkawinannya, atau kami di sini bahasakan dengan bahasa proses Jatin. Proses Jatin ini diperuntukkan untuk setiap calon pengantin. Sebenarnya ini keuntungan buat kalian, karena biar bagaimana namanya perjalanan rumah tangga minimal ada persiapan, ada gambaran awal. Karena perjalanan rumah tangga ini kan kalau mau dibilang 1 hari tidak 1 hari, kalau mau dibilang 1 minggu tidak 1 minggu, kalau mau dibilang 1 bulan tidak 1 bulan, 1 tahun pun juga tidak ada yang mau seperti itu. Maunya seumur hidup, sekali seumur hidup. Jadi keuntungannya kami di sini di kantor urusan agama kecamatan ini, layanan kami ini salah satunya. Kalau sebagai informasi, kami di kantor urusan agama kecamatan, tugas kami itu ada 10. Di antaranya salah satunya ini tentang untuk pernikahan. Jadi hari ini tentu gambarannya hari hanya nanti doa bersama, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada halangan. Dan juga di hari hanya nanti itu mudah-mudahan semuanya berlancar sesuai dengan rencana ya. Jadi kami hari ini ingin memberikan gambaran, namanya pernikahan itu tentu ibadah, namanya ibadah tentu niat ya. Kita niat sekali seumur hidup ya, jangan lagi ada bagaimana, cukup niatkan sekali seumur hidup. Ini ibadah terpanjang dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah sholat itu, ini Pak Ustadz ini, saya punya adik kelas ini. Ini saya bicara dengan saya juga hati-hati juga saya bicara sebenarnya. Nah, namanya kalau ibadah sholat itu mulai takbir sampai salam. Selesai itu tunggu lagi sholat berikutnya. Kalau ibadah puasa mulai bangun sahur sampai berbuka. Setelah berbuka tunggu lagi waktu berikutnya. Tapi kalau ibadah nikah 24 jam. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Mulai bangun terus sampai kembali ke tempat tidur. Tentu tata kembali niatnya, supaya ruhnya ada dalam pernikahan. Apapun yang kita kerjakan kalau kita niatkan untuk ibadah, enak. Kayak tidak capek. Kita kerja pun juga, wah ini saya niat untuk rumah tangga saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya kalau sudah ada anak-anak. Ya, yang kedua, namanya rumah tangga tentunya setelah saya terima nikah dan kawinnya berarti ada tanggung jawab. Namanya tanggung jawab bukan hanya suami yang terima, istri juga yang terima. Tentu bagaimana menyesuaikan diri. Ya, dalam agama namanya tanggung jawab itu kalau agama secara garis besar yang mencari nafkah lahir dan batin. Kalau istri dalam agama secara umum dia tanggung jawabnya hanya taat. Tapi ketaatan seorang istri ada aturan mainnya. Ya,
Manakala perintah suami sesuai dengan perintah agama, sami'na wa ata'na. Tapi kalau perintah suami tidak sesuai dengan perintah agama, tidak ada ketaatan. Ya, manakala sesuai dengan perintah agama, taat. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga butuh kerjasama ya, apalagi di pasar. Ya pintar-pintar menyesuaikan diri. Ya, butuh kerjasama. Bagaimana mengatur volumenya, kalau satu perlu istirahat, perlu satu gantian. Ya. Kemudian kalau sampai di rumah kerjasama juga. Ya, sifatnya bagaimana saling mendukung. Namanya pekerjaan ini tidak selamanya itu pekerjaan istri, tidak selamanya itu pekerjaan suami. Saya juga di rumah, kalau sudah sampai di rumah, saya juga bantu di dapur. Karena namanya pekerjaan istri ini kalau mau dibilang berat, sangat berat. Dibilang ringan juga tidak ringan. Tidak otomatis kita sebagai laki-laki kalau sudah kasih uang selesai. Tidak selesai. Tidak sampai di situ saja. Bagaimana kita saling mendukung? Ya, kalau istri dia sakit, suami juga sakit. Ya, kalau dia sakit bagaimana? Mau mengeluh sama siapa? Pasti mengeluh sama suami. Ya, butuh kerjasama. Kemudian namanya rumah tangga ini, tentunya setelah saya terima nikah dan kawinnya, berarti saya terima kelebihan, saya terima kekurangan. Ini manusia, bukan malaikat. Nanti akan kelihatan model Darwin, Ustadz Darwin begini. Modelnya hikmah begini modelnya. Nah 1-2 bulan kelihatan. Tapi diingat, namanya laki-laki itu bicara 1 kali butuh jawaban. Perempuan itu dia akan mengulang cerita. Cerita lebaran kemarin dia ceritakan hari ini. Ceritakan lebaran Idul Adha kemarin dia ceritakan hari ini. Rekreasi di Pantai Nirwana yang tahun lalu dia ceritakan lagi hari ini. Yang dia senyum-senyum. Kemudian undangan kemarin gitu. Undangan kemarin dia ceritakan lagi hari ini. Jadi dia itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang untuk besok. Kalau laki-laki untuk besok. Jadi saling memahami ini. Tidak boleh kita posisikan diri, saya harus sama dengan kamu, tidak. Namanya suami, oh begitu dia. Paham? Ya, saling memahami. Saya kira yang begini-begini ini ketika kita saling memahami, kita dudukkan pada tempatnya insyaallah. Ya. Kemudian namanya hobi, selera pasti berbeda. Diingat yang menyatukan persamaan, bukan perbedaan. Kalau satunya suka nasi kuning, satunya suka minum kopi, duduk sama-sama sarapan namanya. Ya, jangan kau suruh pasanganmu, kau harus makan itu. Oh, kita bertengkar itu. Kita bertengkar. Ya, jadi bagaimana saling cari persamaannya, bukan perbedaannya. Kapan lebarkan perbedaan, banyak kecewanya. Kalau mau cari yang sempurna, tidak ada yang sempurna dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tidak sempurna. Banyak rumah tangga modelnya. Paginya marah-marah, siangnya senyum-senyum, sorenya angkat lagi bendera perang. Itu rumah tangga. Ya, jadi namanya rumah tangga. Sukai marahnya, sukai juga senyum. Jangan sukai senyum, tidak suka marah-marah. Kan marah-marah sebenarnya hanya masalah curhat. Cuma tidak ada yang mau dengarkan. Dengan adanya menikah ini berarti siap mendengarkan. Ya, siap dengar. Kalau satu lagi dia marah-marah, dengarkan saja, perhatikan saja. Jangan dijawab. Kapan kau jawab tambah. Kan begitu orang namanya orang marah. Cuma namanya marahnya suami istri tidak sembarang tempat ya. Namanya orang marahnya suami istri itu kalau lagi marah, bagaimana kondisikan itu. Rumah ini dibikin 4 ruangan. Ini saya cerita ini karena saya ingat, saya tahu ini Pak Ustaz. Ya, namanya rumah ini dibikin 4 ruangan. Ada ruang tamu, ada kamar anak, ada dapur, ada kamar suami istri. Silakan dicek rumah. Rumah yang paling 1 petak kontrakan saja dibagi 4 ini.
Rumah yang paling mewah pun juga ada 4 tempat ini. Kenapa dibikin seperti itu? Supaya diatur. Mana urusan pekerjaan, mana urusan tetangga, mana urusan di luar rumah, itu di ruang tamu. Harus kuat berdua. Urusan anak di kamarnya, urusan dapur di dapur. Kapan tidak selesai di ruang tamu, tidak selesai di kamar anak, tidak selesai di dapur, selesainya di kamar suami istri. Kalau perlu menangis, menangis bersama. Kalau menangis sama orang, kita diketawakan. Tapi kalau kita menangis sama pasangannya kita curhat, bagaimana kita hadapi sama-sama. Ya, namanya orang, kalau orang itu rata-rata dia hanya senang sama kita punya kelebihan. Saya sedang senang sama Pak Kiai, bahasa yang Pak Kiai. Namanya orang suka dengan kelebihan kita itu hari ini rajin wajar. Tapi orang yang suka dengan kekurangan kita jarang. Saya senang dengar ceramahnya Pak Kiai. Tapi kalau dia orang yang suka dengan kelebihannya kita rata-rata orang senang. Tapi orang yang suka dengan kekurangannya kita hampir jarang. Tapi suami istri kelebihan suka, kekurangan juga, bagaimana kita saling menyempurnakan. Ini perjalanan berdua, bukan perjalanan sendiri. Bukan satu tangan, 2 tangan. Orang bawa motor 1 tangan nih, miring. Namanya menikah berarti 2 tangan. Kemanapun arahnya tangan ini dia berirama. Ya, kemudian namanya rumah tangga itu perlu dirawat, dijaga. Bukan berarti dengan selesai menikah, oh selesai sudah senang, tidak. Itu baru awal perjalanan rumah tangga. Rumah tangga setelah saya terima nikah dan kawinnya, itu baru kita mulai sama-sama berjalan bersama. Bagaimana kita merawat, menjaga, melestarikan. Bunga yang di pot itu, yang di taman, ketika dia tumbuh mekar indah, itu pernah disiram, pernah dipupuk, pernah dipelihara, pernah dirawat. Begitu juga rumah tangga, kalau mau bahagia, rawat. Bagaimana merawatnya? Berdua, saling membahagiakan. Kalau saling bahagia, begini berpegangan kuat. Tapi kalau satu, kok harus bahagiakan saya, satunya pasif, karena dia merasa diri, kamu yang harus bahagia, tidak bisa. Kalau begitu ada yang kecewa, kenapa kamu terus, kapan saya? Tapi kalau berdua saling bahagiakan. Kalau satu lagi marah-marah, kenapa kok marah-marah dah? Berarti belajar bagaimana dari saya. Harus belajar sekarang bagaimana kasih senyum dia tetap tersenyum. Iya. Kan yang melangkah pernikahan seperti ini berarti saya sudah siap apapun keadaannya, saya terima kamu. Namanya cantik relatif. Di luar sana banyak orang cantik. Tapi ketika menentukan saya bersama dengan kau dalam rumah tangga, dalam pernikahan, berarti kamu sudah lahir batin saya terima. Ya, perlu dirawat, saling membahagiakan. Yang kedua, untuk menguatkan rumah tangga, ibadah. Ibadah. Saya ingatkan diri saya tidak ingatkan Pak Ustadz ini. Ibadah. Kalaupun juga ke hari ini mungkin lupa, keliru, kembali lagi. Kembali. Kita ini manusia, bukan malaikat. Ya, tapi kalau tanggal merah jangan tambah-tambah hari. Ya, maksud tanggal merah 7 hari jadi 8 hari. Ya, jadi kalau memang sudah waktu sholat. Kemudian yang ketiga, tahu tanggung jawabnya masing-masing. Tidak usah dituntut. Saya suami begini, saya istri begini. Ya, kemudian yang keempat, makan bersama di rumah. Di balik makan bersama itu ada kekuatan. Ini warisan kita punya orang tua. Kalaupun tidak bisa makan bersama 3 kali, 2 kali. Kalau tidak bisa makan 2 kali, 1 hari harus 1 kali. Kapan tidak bertemu dalam 1 hari tidak makan bersama, bisa saling curiga. Saya ini jauh-jauh dulu saya tugas di Lea-Lea.
Jauhnya lihat-lihat sana itu, saya belum makan siang di rumah. Dia tahu rumah saya. Kenapa seperti itu? Nasi makanan saya bisa beli di warung, tapi kekuatannya ketika makan dengan istri, kita lihat teman istri, ya, pekerjaan apa yang tidak selesai? Bukan kita bilang masalah uangnya, tapi kekuatan kebersamaannya. Ya, usahakan. Tidak boleh namanya kalau alasan bahasa sibuk, semua orang sibuk. Semua punya waktu. Namanya alasan itu sibuk berarti menghindar, itu namanya cari-cari alasan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, saya sarankan supaya tambah segar, ibarat HP ini dicas, tambah lagi full casnya. Yang tadinya tinggal 2 batang tambah full. Nah, bagaimana caranya? Usahakan dalam 1 bulan makan di luar. Pacaran lagi? Iya, saya juga masih. Saya kadang-kadang kalau lihat istri sudah mulai sentuh-sentuh, saya panggil, tapi di luar. Kalau tidak, saya lihat besok bagaimana hari Minggu. Saya sampaikan, besok gantung panci. Kenapa gantung panci? Sudah jam masak. Kenapa? Begitu saja. Pas jam 10 kita pergi di stadion. Dengan saya punya anak buah, dengan saya makan nasi kuning. Nasi kuning itu bisa kita bikin di rumah, tapi kekuatannya berbeda. Kenapa saya sampaikan berbeda? Ketika istri kita panggil, kita makan di warung. Kadang-kadang saya makan di warung Padang, di pelabuhan depan masjid, Sambalado. Saya tidak promosi, bukan berarti saya punya warung Padang. Saya tidak punya warung Padang lah. Ya, makan di situ. Setelah pulang, apa kekuatannya? Saya punya istri tidak malu. Ada bahasa muncul, saya punya suami tidak malu dan jalannya saya, padahal senyum itu keluar. Tapi kapan kau tidak kasih keluar dalam 1 bulan? Istri ini pekerjaannya apa? Kalau kita jualan masih bagus di jualan. Kalau tidak, pintu depan, pintu belakang, kiri kanan, jendela, paling jauh jam orang. Hari-hari kau kurung. Kalau hari-hari kurung, untung tidak cerita yang panci. Kalau ada cerita yang panci, kau lagi saya ketemu, kapan bisa dikasih keluar saya? Tapi kalau dia tidak, ini kau ketemu bagus, ini gaul bagus, ya, tidak rugi hikmah ya. Tidak rugi, ya. Usahakan dalam 1 bulan, tapi jangan terjadwal, harus tanggal sentang, jangan. Kalau terjadwal bosan. Kapan saja ada waktu, kayak mulai melobet-lobet, kita jalan. Tapi jangan hanya suami terus yang panggil, istri juga sekali-sekali. Bapak kayaknya harus jalan. Kenapa? Kayaknya sudah mulai lobet lagi, kayaknya harus jalan. Saya kadang-kadang selesai jualan malam, kita pulang ke jam 8 tutup, jam 9 tutup. Dia tahu dulu. Pergi di Kota Marang, kadang-kadang makan pisang goreng, minum dan sarapannya, duduk sama-sama. Tidak ada yang curiga, tidak takut kalau ada razia. Istri saya punya istri. Kalau saya punya dia, saya punya suami. Tapi kalau masih pacaran, dia bawa siapa itu? Jangan sampai ada yang lihat lagi. Ya, usahakan pacaran lagi. Bukan berarti setelah menikah tidak ada pacaran lagi, harus dicas lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, namanya menikah ini menikah juga dengan keluarga. Jangan beda-bedakan. Mertua, anggap kita punya orang tua. Panggilannya bapak, panggilannya ibu. Masih lengkap orang tua? Selengkap tak? Tinggal mama. Kalau masalah hidup dengan mati hanya beda cara silaturahim. Ya, jangan beda-bedakan. Siapapun yang datang di rumahnya kita nanti, kalau kita punya mertua, anggap kita punya orang tua. Mama kapan datang? Mari, masuk. Langsung ke dapur kalau bisa. Mari kita sebingkan teh. Sudah makan atau belum? Kalau belum makan, saya bikinkan apa supaya makan. Walaupun tidak kasih uang,
itu lebih dari uang. Dia senang. Jangan pulang papa, mama kapan kau pulang? Ini baru datang kasihan. Ya, bagaimana perlakuannya kita? Dan juga siapapun yang datang di rumahnya kita, keluarga, sapa. Keluarga yang dia butuhkan kita punya perlakuan. Jangan beda-bedakan. Kami di kantor ini, di kantor urusan agama Kecamatan Mulyo, kami dapatkan juga temuan salah satu faktor yang bisa memisahkan, yang bisa menceraikan itu karena keluarga. Dengan bahasa membeda-bedakan. Kamu keluarga dari suami, tidak bisa. Tapi kalau dalam agama kita batasi diri, mana muridnya kita, dia tahu ustaz. Sudah harus batasi diri, tidak boleh bisa bicara dengan laki-laki sembarang. Ya, jaga kehormatan diri. Ya, ini coba. Ini kita praktek gambaran seperti ini nanti. Wahai saudara Darwin bin Haji Aladin, jawab ya. Ya. Coba sekali lagi, wahai saudara Darwin bin Haji Aladin, ya. Atas kuasa walinya saya nikahkan dan kawinkan Hikmah binti Mansur dengan engkau Darwin bin Haji Aladin dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat. Ketika kata tunai langsung baca itu. Kalau tidak nanti dihafal bisa. Ya. Tapi hari ini masih coba, bukan menikah. Kita coba ya. Nanti pas tunai langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Darwin bin Haji Aladin, ya. Atas kuasa walinya saya nikahkan dan kawinkan Hikmah binti Mansur dengan engkau Darwin bin Aladin dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hikmah binti Mansur dengan mas kawin cincin emas 3 gram tunai seperangkat. Konsentrasi. Coba dibaca pelan-pelan aja. Bismillah. Baca. Saya terima nikah. Bismillah. Saya terima nikah dan kawinnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Hikmah bin Mansur binti Mansur dengan mas kawin cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sekali lagi ya. Wahai saudara Darwin bin Haji Aladin, ya. Atas kuasa walinya saya nikahkan dan kawinkan Hikmah binti Mansur dengan engkau Darwin bin Haji Aladin dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hikmah binti Mansur dengan mas kawin cincin emas 3 gram seperangkat alat sholat tunai. Bisa. Nanti hari ini baru latihan, nanti dihafal-hafal toh. Bisa dibawa pulang ya. Kemudian nanti untuk istighfarnya, istighfar ini kalau secara nasional hanya sampai pada allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu yang pendeknya. Nanti mulai auzu sampai bis. Tapi ini yang kita pakai istighfar panjang. Istighfar panjang bisa, artinya bagus ini. Ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan istighfar itu nanti kami awal dengan panduan, ada bahasa, ada pengantar. Nanti pengantarnya hari-harinya, ya. Kemudian nanti ucapan istighfarnya ini nanti kami pandu atau mau dibaca langsung? Dipandu saja toh, nanti bawa pulang. Tapi pada saat dipandu nanti yang baca pada saat mau laksanakan ini kami pandu, kita ikuti. Ya, dalam hati. Nanti hari-harinya tetap. Ini gambaran. Ya. Kemudian ini bisa dibawa pulang. Nah, sekarang saya mau tanya, bisa baca Al-Quran tidak? Bisa. Jangan sampai saya coba tidak tahu nama. Di mana? Alhamdulillah. Dengan ustazah juga padahal ini. Ya. Jadi sudah sampai di akhir.
mohon maaf hari ini kalau saya banyak bicara. Ya, tapi juga kalaupun ada yang baik, bawa pulang di rumah. Kalau dia tidak baik, simpan di kantor ini, jadi bawa pulang. Bawa pulang aja yang baik-baik saja. Ibarat bahasa kami di sini, cukup sampai di pintu saja. Yang baik itu bawa pulang, yang tidak baik simpan, jangan kasih keluar dari pintu. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu hari hanya. Kita doa-doa mudah-mudahan lancar, tidak hujan, tenang-tenang. Ya, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.